Tokoh akhir zaman bukan sekedar figur eskatologis yang pasif, tetapi seorang pemimpin spiritual transformatif yang hadir dalam realitas dunia. Ia membawa manusia kembali ke sistem tali wasilah melalui aktivasi ruhani, sehingga umat manusia bisa tersambung dengan realitas kodim. Dengan meningkatnya kesadaran kolektif, perubahan besar dalam peradaban dapat terjadi, sebagaimana yang telah dinubuatkan dalam berbagai agama dan kepercayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam akal sehat, presisi tinggi. Salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Sufi Ilmiah Channel, sebuah labirin yang mengungkap hakikat spiritualitas dalam perspektif ilmiah eksakta. Melalui pendekatan spiritual kuantum, kita jelajahi keterhubungan dan kebersambungan antara kesadaran, ilmu pengetahuan, dan ketuhanan menuju hakikat makrifat. Pemirsa dimanapun berada, Sufi Ilmiah kembali melanjutkan bahasan yang amat pokok dan fundamental, yaitu tentang agama tauhid, agama yang dapat mempersatukan seluruh umat manusia di penjuru dunia. Bahasan kali ini merupakan bahasan kelanjutan atas 2 episode yang lalu, yang secara singkat dapat kami simpulkan bahwa ketika manusia naik kesadarannya dalam kesadaran yang lebih tinggi kepada kesadaran dimensi ruhani atau kesadaran di level nur atau cahaya atau partikel gelombang, maka sesungguhnya seluruh semesta ini ada dalam satu kesatuan yang terintegrasi. Tuhan yang satu itu pasti. Malaikat sebagai sistem operasi dalam level partikel dan gelombang itu juga suatu hal yang pasti. Seluruh entitas, seluruh aturan di semesta raya ini ada dalam satu kesatuan. Demikian halnya tentang pewahyuan, baik itu wujudnya dalam bentuk kitab-kitab suci, maka ketika dia ada dalam alam cahaya, maka itu adalah sebuah partikel gelombang yang sama, sebuah partikel subatomik yang sama. Demikian juga kerasulan adalah sebuah entitas yang sama. Rasul adalah sisi ruhani dari sang utusan. Dia menempati alam kodim. Dia adalah sang adaptor dimensional yang mengadaptasi antara Tuhan yang di alam maha kodim dengan manusia yang ada di alam realitas. Dia juga adalah nur, cahaya atau partikel gelombang. Dia entitas yang sama, yang permanen, hanya berubah ketika menempati alam realitas dunia ini, karena dia harus menempati jasad yang baru, yang sesuai dengan ruang dan waktunya. Sebagaimana kitab suci pun demikian adanya, ketika mewujud di alam realitas, dia akan dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Namanya berbeda-beda, pembawanya berbeda-beda, penganutnya pun berbeda-beda. Jadi atas dasar itu, maka Sufi Ilmiah akan membawa naik kesadarannya menjadi kesadaran ruhani, kesadaran di alam cahaya, kesadaran di alam partikel subatomik. Jadi sudah jelas, ketika kita naik dimensi, maka kita menjadi satu kesatuan. Kalau kita sudah sepakat, kita lanjutkan kepada bahasan yang paling strategis, yang
paling fundamental dan paling sensitif, yaitu tentang hadirnya seorang tokoh akhir zaman yang akan memperbaiki, menyempurnakan, dan menyelamatkan kehidupan di dunia ini. Baiklah, sebagai rujukannya, agar bahasan ini lebih presisi, saya akan mengutip sebuah ayat yang ini bisa menjadi rujukan kita bersama. Kami menemukan sebuah ayat yang sangat relevan dengan bahasan kali ini, yaitu Al-Isra 71, yang artinya, "Dan ingatlah pada hari ketika kami akan menyeru setiap umat dengan pemimpinnya atau dengan imamnya." Kemudian, kalau kita cermati bahwa seluruh agama, seluruh kepercayaan, dan hampir seluruh peradaban manusia di muka bumi ini, semuanya hampir mempunyai konsep tentang tokoh akhir zaman. Sebagaimana kita ketahui, dalam Islam dikenal adanya tokoh yang namanya Imam Mahdi, kemudian Al-Masih atau Nabi Isa, kemudian ada juga tokoh yang namanya Mesias, yang disebutkan dalam Kristen maupun Yahudi. Kemudian ada juga dalam Hindu kita mengenal Avatar atau Maitreya dalam Buddha. Demikian halnya dalam kepercayaan Jawa kita juga mengenal Ratu Adil dan Satria Piningit. Bahkan dalam agama Zoroaster pun ada tokoh yang namanya Saosian. Pemirsa dimanapun berada, kalau perspektif kita dinaikkan dimensionalnya, pasti kita akan pada satu kesimpulan bahwa ketika sistem ini satu kesatuan, mulai dari Tuhannya yang satu, sistem operasinya yang satu, pewahyuannya yang satu, sistem yang terintegrasi yang permanen, maka penerimanya pun di muka bumi haruslah satu adanya. Menjadi berbeda-beda ketika dia dipahami dalam perspektif ruang dan waktu, dalam perspektif masing-masing bangsa, masing-masing umat beragama, mereka menokohkan masing-masing tokohnya. Dengan terbukanya ilmu dan teknologi, atau secara lebih khusus terkait dengan hukum medan kuantum yang bisa menjelaskan hal-hal yang sifatnya ruhania. Dengan hal tersebut, maka akan lebih mudah ketika manusia untuk memahami perspektif ruhaniahnya pada saat ilmu pengetahuan dan agama sudah saling membenarkan, sudah saling mendeklarasikan. Berdasarkan hal tersebut, maka saya mempunyai sebuah argumen atau hipotesa bahwa ini adalah sudah zaman yang akhir, di mana seluruh manusia sudah terhubung satu dengan yang lainnya, di mana manusia sudah bisa dikontrol oleh sebuah teknologi, yaitu teknologi informasi, teknologi digitalisasi, sehingga konsekuensinya manusia akan mudah dikontrol oleh sebuah kekuatan. Kemudian hal yang lainnya, sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah kita sebuah artificial intelligence yang akan disupport oleh teknologi robotik. Tentu kalau manusia hanya mengandalkan kecerdasannya, hanya mengandalkan emosionalnya, apalagi hanya mengandalkan kecerdasan jasadnya, pasti dia akan terlibat oleh artificial intelligence yang dalam bentuk robot tersebut. Maka hanya satu-satunya jalan dan satu-satunya cara agar manusia terselamatkan dari peradaban di muka dunia ini, maka dia harus naik dimensi kepada dimensi ruhania,
Karena ruhani adalah entitas kodim, dia entitas ilahiyah, berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dia entitas yang genuine, yang tidak bisa dimanipulasi, yang tidak bisa dipalsukan, dan tidak bisa dimasalisasi. Oleh karena itu, sekali lagi, hanya naik dimensi pada kesadaran dimensi ruhani, satu-satunya cara untuk menyelamatkan kehidupan dan peradaban manusia. Sebagaimana yang telah kami jelaskan di muka dan konsepnya sudah jelas, maka kita sekarang tinggal melakukan analisa tokoh seperti apakah yang bisa menyelamatkan kehidupan manusia ini. Dia harus mampu berfungsi sebagai transmitter, sebagai penghantar antara ruh manusia yang ada di dunia ini dengan ruhani Rasul, sang adaptor dimensional yang berada di alam kodim. Karena manusia sebagai makhluk biasa yang belum mempunyai kecerdasan ruhaniahnya, bahkan mengenal ruhnya sendiri pun belum mampu. Oleh karena itu dibutuhkan seorang transmitter, seorang penghantar. Atas dasar itu saya menawarkan konsep bahwa tokoh akhir zaman adalah tokoh yang mampu mempersambungkan ruhaniah manusia di muka bumi ini dengan ruhani Rasul, sang adaptor dimensional di alam kodim. Karena secara otomatis ketika roh manusia tersambung ke dalam sistem wasilah kepada tali wasilah, maka secara otomatis akan bersambung kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga sistem kehidupan ini akan kembali berjalan sebagaimana mestinya. Di alam dunia, hukum-hukum akan berjalan sebagaimana sunatullahnya. Di alam ruhani, hukum pun akan berjalan sebagaimana hukum tali wasilah. Itulah konstruksinya. Untuk dapat mengeksekusi atau memfungsikan kedua kondisi tersebut, maka diperlukan seorang tokoh pembaharu, seorang mujadid, yang mampu mempersambungkan ruhaniah kita kepada sistem wasilah. Karena hanya itu satu-satunya cara dan satu-satunya jalan. Ini adalah sebuah momentum yang sangat strategis, momentum bagaimana umat manusia dapat terselamatkan peradabannya untuk menuju sebuah peradaban baru, menjadi makhluk yang mulia, menjadi makhluk sebagai khalifah di muka bumi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita akan bahas tentang siapakah tokoh tersebut. Kita akan elaborasi lagi lebih dalam lagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.